semuanya, saya Ayarete Ratnasari. Di video ini akan berbagi pengalaman saya yang telah mengampu mata kuliah statistik. Sebenarnya apa sih manfaat mempelajari statistika sebagai seorang mahasiswa? Jadi, mata kuliah statistika bagi mahasiswa sangat diperlukan, terutama ketika seorang mahasiswa harus mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam hal ini, pengetahuan statistik dipakai dalam menyusun metodologi penelitian. Di semester ini, saya telah mempelajari uji validitas, uji reliabilitas, homogenitas, dan t-test adalah berbagai jenis uji statistik yang digunakan dalam penelitian. Namun, masing-masing mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda. Lalu apa sih perbedaannya? Validitas mengukur apakah alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas mengukur konsistensi hasil pengukuran. Homogenitas digunakan untuk mencetak apakah beberapa kelompok data memiliki varian yang sama. Dan t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video praktik statistik berikut ini. Bye! Uji validitas. Di uji validitas ini terdapat 3 tahap. Mari kita masuk pada tahap pertama. Untuk tahap pertama, kita klik variable view. Lalu kita berikan keterangan untuk nomor 1 sampai 4. 1 ada pre-test eksperimen, 2 post-test eksperimen, 3 pre-test kontrol, dan yang terakhir ada post-test kontrol. Untuk desimalnya kita rubah menjadi 0, dan untuk labelnya kita beri keterangan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu untuk kolomnya kita rubah menjadi 6 dan kita rubah juga menjadi center. Jika sudah lengkap semuanya, mari kita pindah ke data view. Lalu kita masukkan semua data yang sudah siap ke dalam data view secara berurutan. Jika data sudah siap, langkah selanjutnya kita klik transform dan compute variable. Lalu function-nya kita klik all, function n-nya kita klik sum. Untuk target variabelnya kita tambahkan x1. Lalu kita pindahkan semua kelasnya ke numerik. Jika sudah, kita klik div and label, dan pada label kita beri keterangan jumlah x1, lalu continue dan OK. Berikut hasil dari tahap 1. Tahap kedua, kita klik analis, kita klik correlate, dan kita klik bivariate. Lalu masukkan semuanya ke dalam variabel. Lalu kita centang semuanya dan OK. Berikut hasil dari tahap 2. Tahap 3, kita klik analis, kita klik scale, dan kita klik reliability analysis. Lalu kita masukkan semuanya kepada terms dan kita klik statistik. Lalu centang di bagian scale, scale if, dan means, lalu correlation, lalu continue dan OK. Berikut hasil dari tahap 3. Hanya ada satu tahap.
kita lengkapi semuanya seperti uji validitas, yaitu desimalnya 0, X-nya yaitu center. Lalu jika sudah semuanya lengkap, kita pindah ke data view dan kita lengkapi data seperti tadi. Langkah selanjutnya kita klik analis, kita klik scale, dan kita klik reliability analysis. Lalu masukkan semuanya ke dalam TENS. Lalu kita klik statistik. Lalu kita centang pada bagian scale if, means, dan correlation saja. Jika sudah, continue dan OK. Berikut hasil dari uji reliabilitas. Uji homogenitas. Dalam uji ini terdapat 3 tahap. Mari kita masuk pada tahap 1. Seperti biasa, kita lengkapi ada 2 nomor, yaitu pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu desimalnya kita rubah menjadi 0. Untuk labelnya beri keterangan kelas eksperimen dan kontrol. Untuk measure-nya kita rubah nomor 1 dengan scale dan nomor 2 dengan nominal. Lalu kita klik values untuk nomor 2, dan di value itu kita tulis nomor 1 untuk labelnya, beri keterangan kelas eksperimen, lalu add. Untuk volume selanjutnya nomor 2 beri keterangan kelas kontrol, lalu add. Jika sudah, oke. Lalu kita pindah ke data view, lalu lengkapi lagi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu kita copy seluruh data yang sudah siap ke dalam data view ini. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik compartment, kita klik on Y ANOVA. Lalu kita masukkan kelas eksperimen ke dalam dependent list dan kelas kontrol ke dalam XOR. Lalu kita klik option dan kita centang homogeneity. Klik OK. Berikut hasil uji homogenitas pada tahap 1. Tahap kedua, kita klik analis, kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore. Lalu kita pindahkan kelas eksperimen ke dalam dependent list dan kelas kontrol kepada factor list. Lalu kita klik plot dan kita centang power estimation, lalu continue dan OK. Berikut hasil uji homogenitas pada tahap kedua. Tahap 3, kita klik analis, kita klik conformant, kita klik independent sample to test. Lalu kita pindahkan kelas eksperimen ke test variable dan kelas kontrol ke browsing variable. Lalu kita klik different group dan kita tulis grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2, lalu continue dan OK. Berikut hasil uji homogenitas pada tahap ketiga. Dan yang terakhir ada uji t-test. Seperti biasa kita lengkapi dulu untuk uji t-test ini.
terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan desimalnya 0 dan keterangannya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu untuk measure-nya kita nomor 1 kita ganti dengan scale dan nomor 2 kita ganti dengan nominal. Lalu untuk values-nya, untuk nomor 2-nya kita klik dan value-nya beri keterangan 1, labelnya kelas eksperimen lalu add. Untuk volume 2 beri keterangan kelas kontrol lalu add dan OK. Jika data semua sudah lengkap, langsung saja kita pindah ke data view. Lalu lengkapi data view ini dengan data yang sudah ada seperti biasa. Lalu kita klik analis, kita klik compartment, kita klik independent sample to test, lalu pindahkan kelas eksperimen ke test variable dan kelas kontrol ke browsing variable. Kita klik different group, lalu kita masukkan grup 1, grup 2, 2. Setelah itu continue dan OK. Berikut hasil uji t-test dalam data ini.